Sekarang, kamu sedang mendengarkan Soundcast, sebuah series podcast karya Surveyor of Ocean Area Undip. Selamat mendengarkan. Welcome to the Soundcast atau Sonar Podcast. Jadi Soundcast ini merupakan program baru yang dari Departemen Media Kreatif Sonar Undip 2021. Jadi Sonar Podcast sendiri berisi tentang seputar materi atau pengalaman mengenai survei kelautan dan juga bercerita pengalaman organisasi yang berada di Sonar. Jadi semoga sahabat surveyor dapat lebih kenal dengan Sonar Undip. Terus ada pepatah mengenai pengenalannya itu adalah tak kenal maka tus tak dung atau tak kenal maka tak cinta. Jadi di sini izinkan saya perkenalkan diri. Yang pertama yaitu halo teman-teman, di sini ada aku Alfandi dari Oceanography tahun 2019 dan bagian dari Sonar Undip 2021. Akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Hope you enjoy it. Dan di sini aku nggak sendirian. Di sini aku ditemani oleh gue Star, yaitu gue Starnya ini sangat keren dan juga udah melintang dari Sumatera hingga Jawa Tengah dan direktur dari Sonar Undip 2019. Sekarang menetap di kota yang namanya Beauty Water, Mas saya bilang. Jadi gue Starnya ini adalah Mas Ma'arik Badrut Tamam, mantan direktur Sonar Undip 2019 dan pengalamannya udah banyak banget di dunia survei. Mungkin halo Mas Arik, udah bisa kenalan? Halo Alfandi, thank you. Halo. Luar biasa ini program kerja barunya, keren. Oke. Gimana? Apa kabar kamu nih? Oh, alhamdulillah baik. Mas Arik, apa kabar Mas Arik? Makin sukses aja Alhamdulillah. kelihatannya. Amin, mohon doanya. Amin. Semoga udah cepat ke pelaminan ya Mas Arik ya. Amin. Nah itu yang lagi dikejar nih. Doakan nabungnya cepat kelar ya, Amin. biar segera menikah. Aduh. Jangan lupa diundang ya Mas ya. Nanti. Oh jelas. Saya siap kok ke Sumatera demi melihat Mas Arik menikah. Awas lo nggak dateng lo. Waduh. Oke Mas. Jadi ini aku udah punya beberapa pertanyaan nih Mas untuk mempersingkat waktu, kan kita langsung aja. Itu mungkin pertanyaan pertama ya Mas ya. Kan jadi tentang pengalaman di Sonar. Itu kalau nggak salah kan jadi dulu pas kita mahasiswa baru itu banyak banget organisasi yang udah buka oprek gitu Mas, open recruitment. Dan kenapa Mas Arik memilih Sonar gitu? Kesan pertama kali ke Sonarnya itu apa gitu? Oke, thank you Fandi. Jadi sebelumnya aku perkenalan awal lagi dulu ya sedikit ya. Untuk semua pendengarnya, perkenalkan aku Ma'arik Badrut Tamam, dipanggil Arik. Saat ini aku di Nutrifood. Memang tidak nyambung dengan Sonar, tapi alasannya apa nanti di belakang akan aku ceritakan. Saat ini lokasiku di Riau, jadi penanggung jawab area di Riau, kemudian lulusan Undip tahun 2016, kemudian sempat diberi amanah dan tanggung jawab untuk menjadi ketua Sonar. Kalau di Sonar kita nyebutnya direktur ya, direktur Sonar tahun 2019, 1 tahun. Sebelum jadi direktur saya di divisi partnership Sonar 1 tahun, kemudian diberi amanah jadi direktur, seperti itu. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang tadi ya, Fandi ya. Iya. Terima kasih nih. Jadi kenapa saya milih Sonar? Awalnya dulu terjebak. Nah, iya, benar. Awalnya dulu terjebak. Dibilang terjebak, tapi ini adalah terjebak dalam tempat yang tepat. Bahasanya seperti itu. Terjebak dalam tempat yang tepat. Kenapa? Karena jujur awalnya yang saya kejar dulu bukan Sonar. Ada organisasi sebelah gitu kan. Tapi kebetulan saya nggak lulus di situ pas tes. Saya juga nggak tahu kenapa nggak lulus. Cuman awalnya sempat frustasi. Loh, kok aku bisa nggak lulus gitu? Kayaknya secara kapabilitas aku cukup oke. Nah, dulu mikirnya gitu, sangat idealis ya. Gitu kan. Ternyata memang Allah udah nyiapin tempat terbaik gitu. Wah, ternyata pas Sonar buka, dikabarin tuh sama temen, Rick, Sonar buka nih. Dulu awalnya bingung karena tulisannya bukan open recruitment tapi sonding, Sonar Finding Volunteer ya. Nah, iya benar. Ini kita jadi volunteer atau kita jadi bagian dari Sonar, itu sempat saya bingung. Ternyata saya cari info, ternyata kita jadi bagian dari anggota Sonar. Gitu. Akhirnya saya daftar, kemudian jujur awalnya iseng. Awalnya cuman karena wah aku nggak diterima di sebelah gitu. Tapi memang sekali lagi kita hanya menetapkan yang menentukan yang di atas gitu. Bahkan jangankan dalam kehidupan, sekelas organisasi aja ternyata itu bisa menentukan ke depannya kita mau jadi apa. Dan ternyata setelah saya masuk di dalamnya, aku masuk di dalamnya di Sonar, wow, nggak expect.
kayak gini ternyata sonar gitu. Jadi memang pilihannya adalah karena pertama terjebak, karena nggak ada pilihan, wah ini yang buka sonar aku coba. Dulu awalnya seperti itu kan. Karena nggak lulus di sebelah aku coba, ternyata setelah di dalamnya, wah mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan kau bisa bisa aku jawab dengan pengalamanku pas di dalam sonar. Jadi jawabannya adalah kenapa aku di dalam sonar, milih sonar karena terjebak. Karena terjebak. Oke, jadi cukup unik ya alasannya terjebak gitu. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kan jadi tadi tuh Mas Arik punya, tiba-tiba pas masuk sonar kaget gitu ya. Berarti Mas Arik punya ekspektasi dan realita juga di waktu masuk sonar gitu. Nah, ekspektasi waktu dan realitanya saat pengalaman di sonar Undip itu gimana sih Mas? Oke. Pertama, yang tadi aku cuman masuk daftar ternyata lulus gitu kan. Lulus. Iya. Wah, luar biasa nih lulus. Terus pas di dalamnya aku bener-bener nggak expect sama founder kita, Mas Gempar. Mhm. Pas dulu awal masuk, kemudian Mas Gempar sempat datang ke Semarang, kemudian kita sharing-sharing di situ, aku bener-bener nggak expect, ternyata sonar sebegininya gitu. Dalam artian begitu memanusiakan, begitu tujuannya itu luar biasa baik gitu. Jadi tujuannya memang dibentuknya sonar kan pengen anak-anak OC atau anak IK di Undip, FPIK itu punya hard skill, bukan cuma soft skill gitu. Nah pas masuk di dalam ya ternyata ngobrol sama Mas Gempar panjang lebar, pandangan-pandangan Mas Gempar itu merubah tujuanku yang awalnya masuk sonar hanya bercanda, hanya iseng, hanya terjebak, akhirnya aku malah berpikir, oh ternyata tujuan sonar dibentuk aja itu udah mulia sekali gitu, luar biasa. Artinya ketika aku di dalamnya, aku juga harus bisa memberikan manfaat ke teman-teman yang lain. Bukan hanya ke teman-teman, minimal ke anggota sonar dulu, setelah itu yang lain. Jadi gitu. Jadi setelah aku ketemu dengan Mas Gempar, kita ngobrol bareng anak-anak baru, di situ benar-benar berubah cara pandangku tentang sonar, cara pandangku tentang berorganisasi itu berubah setelah ketemu dengan founder sonar. Seperti itu. Jadi ekspektasinya cuman sekedar sebatas organisasi gitu. Ya kita dapat pelatihan ya gimana organisasi pada umumnya lah gitu. Tapi ternyata makna di balik sonar yang dibentuk itu dalam sekali. Jadi itu. Dulu kan juga sempet itu ya Mas ya, ngerasain juga dulu pas awal-awal tuh aku pas daftar sonar perusahaan ekspektasinya nggak segede itu. Ternyata pas begitu daftar baru masuk sonar langsung disuruh ngabisin mie satu satu bak gede gitu. Satu wadah gede gitu, jadi rame-rame dan itu makanya bagus dan itu kayak wow keren juga nih sonar gitu. Pesan awalnya sih kalau dari aku. Itu bagian dari ini ya, bagian dari kita berorganisasi untuk bahasanya mengeratkan anggota lah. Tapi Iya. makna sebenarnya di balik sonar yang dibentuk sendiri itu luar biasa sekali, Van. Gitu. Coba kamu lihat visi misi sonar itu apa, tujuan-tujuan yang pengen dicapai apa, itu luar biasa sekali. Salah satunya kita pengen anak-anak di kelautan itu benar-benar punya hard skill yang bisa dijual karena after dari kuliah itu jauh lebih berat. Gitu. Seperti itu. Jadi memang ekspektasi dan realita yang terjadi, ya ekspektasiku terlalu pas dulu nyoba sonar cuma sekedar gitu. Tapi ternyata yang diberikan adalah di atas ekspektasi. Seperti itu. Oke, paham Mas. Berarti ini aku izin nanya pertanyaan selanjutnya Mas ya. Untuk pengalaman selanjutnya nih, pengalaman apa aja sih Mas yang saat melakukan proyek dari sonar tuh dapat pengalaman apa aja gitu pas ngejalanin proyek dari sonar khususnya? Nah, oke. Jadi gini ya, sedikit cerita. Setelah masuk sonar, kemudian aku dulu ditunjuknya di divisi partnership. Nah, seperti yang pas sharing sama Mas Gempar bahwa kita tuh pengen memberikan manfaat, kita pengen orang lain juga kecipratan manfaatnya dari kita dengan adanya kita. Aku dan tim langsung mikir, kebetulan aku anak baru kan dulu, langsung mikir ini kita bisa bikin apa ini? Jangan partnership yang hanya sekedar kita jalin relasi terus cuman sekedar roadshow itu udah biasa. Kita harus ngelakuin apa nih yang bisa bikin manfaat gitu kan. Jadi sesuai dengan visi misi sonar. Nah, saat itu aku dan Yudis kita bikin sebuah proyek baru di sonar tahun 2019
atau 2018 aku agak lupa, 2018 kayaknya dulu tuh, gitu, itu kita bikin yang namanya Sonar Instrument Fair. Jadi sebelumnya belum pernah ada di kampus kita itu yang ngadain pameran alat-alat survei itu. Jadi mereka cuma taunya ya bola duga, alat yang konvensional. Ya kalau cuman itu kita juga diajarin gitu kan. Jadi buat apa ada sonar? Aku mikirnya seperti itu. Terus aku, Yudis dan tim kita coba confirm ke direktur saat itu Bang Rian, Bang kita mau bikin seperti ini. Gimana? Oh oke boleh, gimana? Akhirnya dalam waktu 1 bulan kita bikin planningnya, kita susun. Jadi kemudian kita kerjasama dengan berbagai macam, bukan hanya sonar Undip, bukan hanya FPIK, tapi kita ke geodesi, kita pinjem alat yang bisa kita tampilkan. Yang anak OC atau anak IK, anak FPIK belum pernah ngelihat. Kalaupun pernah ngelihat, cuman di YouTube, di praktikum, tapi tidak di, mereka nggak pernah ngelihat langsung barangnya seperti apa, mengoperasikannya seperti apa, outputnya seperti apa. Itu kita susun dan ternyata tanggapan dari audiensnya, partisipannya itu luar biasa. Dan kita merasa saat itu kita cukup berhasil mengadakan Sonar Instrument Fair. Jadi itu proyek pertamaku di Sonar. Membuat visi misi Sonar juga bukan hanya untuk kita sendiri, tapi berbagi ke satu FPIK. Dan itu alhamdulillahnya terlaksana dengan baik, dan sampai sekarang kalian masih melakukan ya? Ya, alhamdulillah masih, Mas. Luar biasa. Berarti ya semoga ini jadi amal jariah buat kita semua. Karena kan kita Ya, berbagi ilmu buat ilmu. teman-teman yang lain kan. Itu proyek pertama. Kemudian itu proyek yang tidak ada kaitannya dengan ini ya, dengan hard skill. Ya, dengan hard skill. Itu kita cuma pengen visi misi Sonar juga tersampaikan dengan baik, bahwa kita ada bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga memberikan dampak untuk teman-teman FPIK. Nah, kalau untuk yang hard skill, proyek pertama itu dulu, kita sempat jadi partner dengan Delft Belanda University. Ya, Delft University, mereka ngadain penelitian tentang mangrove, tentang sedimen di Jawa Tengah, di Demak. Jadi itu pertama kalinya aku belum ngerti apa-apa, ikut terjun gimana cara mereka menggunakan alat-alat yang harganya luar biasa gitu kan. Yang di kampus kita nggak ada. Di kampus kita nggak ada. Coba mengoperasikan, coba menggunakan, gimana outputnya dan lain sebagainya, itu luar biasa. Kurang lebih itu selama 2 bulan. 2 bulan kita ngelakuin itu. Dari situ aku jadi punya bayangan, memang nggak beda jauh dengan apa yang kita dapetin di kampus. Tapi ada tapinya. Di kampus, alat-alat kita itu kan masih terbatas. Akurasinya juga masih sangat kecil. Ketika itu akan dipublikasikan secara internasional atau akan jadi acuan, itu agak dengan akurasi yang kecil, tahulah gimana hasilnya kan. Tapi dengan alat-alat yang cukup modern, canggih, itu akurasinya cukup tinggi gitu. Nah, akhirnya aku mulai mikir, oke, ke depannya apa yang akan aku kejar? Setelah aku dapat proyek pertama. Aku mulai mikir, aku begini-begini saja. Aku nggak akan bisa berkembang lebih jauh. Gitu. Benar. Jadi aku langsung mikir, oke, apa yang harus aku lakukan? Nah, aku mulai cari relasi. Aku magang di Pusat Penelitian Geologi Kelautan, kemudian aku magang di swasta, aku magang di kontraktor kabel bawah laut. Nah, di situ aku baru dapat banyak banget ilmu. Jadi sonar itu sebagai dasarnya. Aku tahu, kemudian balik lagi ke kita ya. Kalau kita udah dapat, mau kita kembangkan atau enggak, ini tergantung kita sendiri. Kalau aku mikirnya, oke, aku tahu nih ternyata proyek seperti ini dan yang aku dapatkan di kampus hanya sebatas ini. Aku kurang bisa berkembang nih kalau aku gini-gini aja. Aku cari relasi, orang-orang yang aku kenal aku hubungin, aku magang, setiap liburan aku magang. Dan dampaknya luar biasa. Di semester 7 itu proyekku mulai masuk. Lancar jadi banget, Mas. Luar biasa, sampai aku lulus, alhamdulillah aku tidak ada kesempatan untuk nganggur sebulan pun. Bahkan sejak aku kuliah tuh aku nggak nganggur gitu loh. Di semester 7 aku dapat proyek kabel bawah laut di proyek pertama aku di Lampung. Proyek pertama itu ada di 3 Gili, Lombok.
Tapi kebetulan karena aku posisi lagi di Medan, aku nelpon Guntur, tim sonar juga buat dia yang berangkat ke sana. Itu. Kemudian aku yang di Lampung, habis dari Lampung, aku ada proyek lagi di Kepulauan Riau, di 5 pulau di Kepulauan Riau, kabel bawah laut juga, kemudian di Sumatera Utara, yang terakhir Sumatera Utara, itu untuk proyek kabel bawah laut. Dan itu ngalir aja proyek, jalan aja. Karena kalau kamu ikut proyek di swasta, pertama, alat-alat yang mereka punya yang pasti lebih oke, gitu. Karena mereka untuk kebutuhan industri. Kamu Fandi pernah ngelihat side scan sonar secara langsung? Side scan scanner belum pernah, tapi baru Nah, echo sounder aja. itu eco sounder juga, eco Iya, sounderan. Cuman fish finder gitu. Iya, fish finder loh, tepat. Itu. Tapi kalau kita di swasta, aku udah pernah pakai side scan sonar, gimana ngolah datanya dan lain sebagainya, itu udah pernah. Pas masih kuliah. Nah, dan ketika aku dapat proyek seperti itu, aku juga nggak lupa dengan tim teman-temanku gitu loh. Karena Mas Gempar pernah pesan yang aku masih ingat banget. Kalau kamu bisa, tapi kamu berikan ke orang lain, bukan berarti kesempatanmu hilang gitu. Jadi bukan berarti kamu ngasih proyek ke temenmu itu kesempatanmu hilang, enggak. Tapi kamu pasti akan jauh lebih berkembang. Karena kamu juga udah pernah, ngapain kita pinter sendiri gitu kan. Nah, ingat aku pernah nge-share di grup, ada proyek yang di Kepulauan Riau yang mau pergi ayo 10 hari. Tapi kalian nggak ada yang berani karena lagi UAS ya. Iya, gitu. Nah, aku berangkat. Nih, jadi ini satu lagi. Kalau kamu mau sesuatu yang besar, harus berani berkorban juga. Aku ninggalin UASku 2 matkul. Untuk proyekan ke sana. Aku minta izin, aku ngomong aja ke dosennya, Pak Anin, Pak Gentur, saya ada proyek di sini, mohon bisa diizinkan, nanti saya balik, UASnya menyusul bisa atau enggak. Akhirnya bisa diizinkan, ya udah. Berangkat, proyek dapat, UAS dapat, pengalaman dapat. Jadi yang aku pengen pesan ke teman-teman sonar adalah ayo berani ngambil resiko gitu loh. Itu. Karena pengalamanmu di kampus bukan berarti tidak baik, bukan. Tapi ya cuman sebatas itu. Kamu sebatas praktikum, sebatas menggunakan alat-alat yang ada di kampus. Tapi coba kamu berani keluar dari kampus, itu jangan tanya, ternyata ilmu kita tuh mahal. Seperti itu. Oke, jadi aku dapat insight baru dari Mas Arik nih untuk bisa seenggaknya kalau misalnya mau alat-alat yang lebih bagus tuh ke swasta juga gitu ya Mas ya. Ya betul. Dari kelas sektor swasta gitu, jangan cuma sektor Betul. dari pemerintahan dan segala macamnya gitu. Oke deh Mas. Selanjutnya nih kan tadi udah berbicara tentang pengalaman proyek ya Mas ya. Selanjutnya mungkin untuk direktur, pengalaman dari direktur tuh ada nggak Mas? Pengalaman yang berkesan gitu, apalagi pas waktu jadi direktur gitu. Oke. Ya, jadi ini ya, kebetulan di tahun 2019 itu kita kan biasa ya regenerasi ya. Iya benar. Pemilihan ketua baru dan alhamdulillah saat itu terpilih, diamanahkan menjadi bagian dari direktur sonar. Jadi bagian dari sonar tapi di tanggung jawab lebih sebagai direktur. Jujur di awal setiap organisasi tidak ada yang sempurna, pasti ada plus minusnya gitu. Nah, ketika aku jadi direktur, sebenarnya poin yang sangat aku dapatkan adalah aku dan tim dan teman-teman BPH Sonar itu kita pengen pengembangan secara internal, karena aku ngelihat bahwa oke, secara eksternal Sonar mungkin udah cukup dikenal. Kita udah ngelakuin berbagai macam hal ya. Jadi secara branding kita udah cukup oke, tapi gimana dengan kemampuan internal kita sendiri gitu? Apakah sudah cukup mumpuni? Udah capable atau belum? Nah, jadi di tahun aku memang pengen fokus pengembangan hard skill internal. Karena setelah aku 1 tahun di Sonar, aku ngelihat sepertinya ada yang kurang nih dengan hard skill kita gitu. Kalau cuma sebatas alat-alat yang ada di kampus, ya buat apa ada Sonar, mending ikut praktikum aja gitu. Jadi di situ kita setuju buat kita fokus untuk pengembangan internal. Nah, akhirnya yang kita susun adalah program kerja berbasis pelatihan, training internal gitu. Jadi
Kalau kamu lihat di kampus kita sendiri untuk belajar RTK itu aja masih kurang kan. Kalian kalau Iya. cuma sekedar praktikum nggak akan dapat. Tapi gimana caranya di saat itu aku dan tim merumuskan gimana nih kita dapat alat dari mana. Kalau bisa gratis kenapa harus bayar? Kalau cuma alat-alat internal kita udah pasti bisa anak-anak sonar. Tapi gimana dengan yang lain? Gimana dengan konsep-konsep dasarnya, perhitungannya, cara menghitung, outputnya seperti apa? Nah itu, kita pengen teman-teman sonar di tahun 2019-2020 itu bisa benar-benar punya hard skill minimal dalam mengoperasikan alat sampai hasil jadinya keluar. Seperti itu. Jadi memang kita fokus. Akhirnya yang kamu dapetin juga kan belajar tentang RTK, kita coba jalin hubungan baik dengan pihak geodesi, kita pinjem. Kemudian ada beberapa hal lagi sebenarnya pelatihan-pelatihan training internal yang mau kita lakukan, tapi terkendala, kita kan sempat ada masalah ya. Nah, jadi ini memang setiap sebuah kebijakan baru yang diambil selalu ada resiko. Itu yang aku pelajari selama jadi direktur sonar kemarin. Setiap kebijakan baru yang kita ambil pasti ada resiko. Nah, resiko dari kita pengen belajar alat-alat adalah pertama kita harus punya alatnya, harus bisa mengoperasikan dengan baik, kalau nggak alatnya rusak, harus dipantau dengan benar, yang mau mengoperasikan udah bisa atau belum, gitu. Nah, ada beberapa hal yang memang kelewat. Akhirnya seperti yang kita semua tahu bahwa sonar sempat ada kendala karena hal itu. Kita ada miss. Jadi segala training-training internal yang pengen kita buat itu sempat terhenti karena ada kendala di peralatan kita yang sempat bermasalah. Akhirnya kita sempat stop itu dan kita alihkan untuk bikin program yang lain, tapi tetap pengembangan, cuman lebih ke pengolahan datanya sampai jadi outputnya. Nah, jadi yang benar-benar aku ambil adalah ya harus berani ngambil resiko dan harus berani merubah plan di tengah jalan ketika terjadi sebuah hal yang tidak terduga. Seperti itu. Jadi memang ya kebijakan yang kemarin timku dulu rumuskan adalah kita pengen belajar bareng, kita pengen anak-anak sonar lebih capable untuk menggunakan alat untuk survei gitu. Tapi ternyata kendalanya adalah alat survei kita sempat bermasalah dan itu cukup panjang ya. Tapi akhirnya sebelum demis kemarin udah kita selesaikan, udah clear semua, udah aman. Jadi ya namanya kebijakan baru, namanya kita pengen hal yang lebih baik pasti ada resikonya. Cuman harapannya adalah teman-teman sonar dengan ada kejadian kemarin bukan berarti kalian jadi tidak berani mengambil resiko, tapi coba minimalisir resiko itu. Dengan apa? Ya kalian udah memang guru terbaik adalah pengalaman ya, tapi jangan terlalu mahal bayar pengalaman. Iya. Jadi pengalaman dari tahunku dulu, ya kalian udah bisa ngelihat, oke, kesalahannya adalah di sini. Artinya yang harus kita benahi adalah di poin ini. Kita jangan sampai melakukan hal yang salah seperti itu. Tapi tetap harus berani ngambil resiko dan namanya kita organisasi bareng-bareng, bukan cuma kamu sendiri yang nanggung, tapi kita juga punya banyak support dari belakang, dari founder, dari pembina, dan lain sebagainya. Jadi tenang aja, yang penting tujuan-tujuan kalian tetap tercapai. Seperti itu. Ini pertanyaannya cukup sering, mungkin tanyaan di dunia kerja, itu apakah jadi direktur tuh nunjang karir gitu Mas? Maksudnya berpengaruh dalam karirnya Mas Arki? Kalau aku pribadi sangat berpengaruh, gitu. Oke, kenapa berpengaruh? Poinnya adalah, apakah jadi direktur sonar menunjang karir? Pertama, relasimu pasti lebih banyak. Itu yang pertama. Poin pertama, relasi. Kemudian dengan ada relasi, kamu bisa show off. Tapi yang utama adalah relasi. Kemudian gimana dalam organisasi selalu ada problem, gimana cara kita menyelesaikan masalah tanpa kabur dari masalah. Benar sekali. Itu. Gimana cara kita menyelesaikan masalah, gimana organisasi bisa berjalan dengan problem yang cukup banyak ya, tapi tidak kabur dari masalah.
itu poinnya. Dan akhirnya ketika jujur aku bisa masuk di Nutrifood ini karena aku menceritakan gimana cara dulu menyelesaikan problem apa yang ada di Sonar, caranya seperti apa, langkahnya seperti apa, kemudian pelajaran apa yang bisa aku ambil. Itu aku ceritakan ketika aku daftar di sini saat di tempat aku kerja sekarang. Dan kemampuan memanajemen sesuatu sih. Poin utama ya. Itu dapat banget sih. Iya, itu poin utama. Karena ya kalau kamu cuma mau jadi sekedar pekerja surveyor, ya oke, hard skill. Cuman di dunia kerja juga nggak cuma hard skill. Hard skill butuh, tapi soft skill itu juga penting gitu. Dan di Sonar aku merasa dulu ketika jadi direktur, hard skill aku dapat karena mau nggak mau kalau kita ngadain pelatihan, kita pasti ikut belajar. Artinya hard skill kita nambah. Nah, untuk acara ini, training ini bisa berjalan, itu ada step-step yang harus dilakui, itu soft skill. Seperti itu. Jadi dua-dua dapat dan itu menunjang sekali. Proyekku semuanya sejak aku di Sonar, aku cukup banyak proyek dan aku juga nggak pernah lupa untuk narik teman-temanku atau tim-tim Sonar buat ayo gabung kalau butuh apa-apa gabung. Cuman kan aku cuman sekedar bisa memberikan rekomendasi. Hasil akhir balik lagi ke perusahaan ya, cocok nggak dengan kalian? Seperti itu. Oke, baik Mas. Baik, itu pertanyaan terakhir Mas. Kira-kira ada saran atau pesan untuk teman-teman yang akan gabung Sonar atau teman-teman yang ada di Sonar gitu? Oke. Pertama untuk tim Sonar ya. Yang pertama untuk internal dulu aku pengen sampaikan, fokus dengan internal itu baik. Tapi jangan lupa, after kuliah itu relasi nomor 1. Benar sekali. Gitu. Jadi, mari kita bangun village, masing-masing kita dengan ya cari relasi sebanyak-banyak. Gitu. Karena jujur, di banyak industri di luar yang tidak tahu oceanografi, karena dikira ya anak geodesi juga bisa ngerjain gitu kan. Aku terjun di dunia itu, mereka baru tahu, oh ada ya anak OC. Oh ngerjainnya ini ya. Oh mereka bisa begini. Nah, kalau kalian nggak punya relasi, nggak mungkin mereka bisa tahu. Jadi, ayo cari relasi sebanyak-banyaknya, bina hubungan baik itu terus, gitu. Jangan sampai lepas. Kemudian manfaatkan, dan kalau mau pinter jangan sendiri, tapi bagi-bagi ke yang lain. Itu untuk tim internal. Jangan terlalu fokus pada internal, tapi after ini kalian mau jadi apa itu dikejar. Gitu. Oke, itu yang pertama untuk tim internal Sonar. Kemudian untuk orang-orang mungkin yang belum tahu Sonar dan pengen gabung Sonar, aku cuman pengen pesen, kalau memang kalian cuman pengen dapat bajunya, minta aja, nggak usah masuk. Oke. Karena tapi kalau memang kalian pengen belajar, kalian pengen mengembangkan diri, bukan cuman pengen petentengan pakai baju di Sonar yang memang keren gitu kan. Ya, di Sonar itu pelajarannya luar biasa banyak, dan aku berterima kasih sekali karena telah diberikan tempat yang tepat selama aku kuliah. Itu. Aku diberikan tempat yang tepat dan bisa mengembangkan diri, dan poin utamanya adalah ketika kalian udah masuk, jangan cepat puas dengan apa yang kalian dapat. Tapi misalkan udah dapat A, oke, gimana cara aku ngembangin ini? Selalu pikir ke arah sana. Dan untuk teman-teman yang mau gabung, memang tergantung dari diri masing-masing, tapi nggak akan ada ruginya, nggak akan ada sia-sianya kalian masuk ke Sonar, karena semuanya benar-benar ilmu semua. Seperti itu. Oke, berarti itu Mas. Kemudian mungkin sekarang kan aku udah nggak di bidang survei ya. Jadi saat ini memang aku udah nggak di bidang survei, tapi pesanku adalah kenapa aku keluar dari bidang oceanografi. Jadi setelah aku bekerja di bidang OC, aku pernah di kontraktor, di konsultan kurang lebih 1,5 tahun, dari semester 7 sampai aku lulus kuliah di semester 8, kemudian sempat kerjaan kurang lebih 6 bulan juga di bidang survei. Ternyata ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan keinginanku gitu. Maksudnya bukan berarti aku tidak bertanggung jawab dengan pilihanku sebagai anak oceanografi masuk Sonar,
belajar tentang surveyor, tapi dengan aku sudah bekerja selama 1,5 tahun di bidang survei, aku merasa sudah cukup bertanggung jawab. Sudah cukup bertanggung jawab dengan apa yang aku pilih, karena aku sudah pernah berkontribusi, aku pernah merasakan gimana kerja di sana, plus minusnya apa. Kemudian kenapa aku harus pindah bidang, karena yang pertama kalau di bidang OC, memang uangnya banyak, tidak bisa dipungkiri, uangnya banyak. Itu. Tapi kamu harus jauh dari keluarga. Gitu. Jadi surveyor harus jauh dari keluarga, selalu ada yang dikorbankan. Nah, karena itu aku memang pindah jalur. Akhirnya saat ini aku di bidang yang beda di distribution development. Cuman satu lagi, ilmunya itu bukan cuma tentang surveyor, tapi tentang kamu gimana cara manajemen, gimana kamu pengembangan diri, gimana kamu melihat segala sesuatu, gimana kamu menyelesaikan sebuah masalah, itu dapat banget di Sonar. Oke. Jadi kalau kalian cuma mikir Sonar buat survei, enggak. Buktinya aku nggak di bidang survei sekarang. Oke. Gitu, Fandi. Nanti mungkin aku itu ya Mas ya, aku kutip tadi pesan buat teman-teman yang mau gabung Sonar buat nanti sounding teman-teman baru masuk gitu. Oke, jadi kita udah ada di penghujung podcast gitu. Terus habis itu cepat sekali di waktunya juga terbatas, karena semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan beberapa teman yang masih kepo atau ragu buat nanti mau join Sonar Undip. Terus juga terima kasih banyak buat Mas Harik atas waktunya dan partisipasinya dalam podcast Sonar atau Soundcast episode 1 ini. Semoga sukses selalu untuk Mas Harik, dan juga jangan lupa buat teman-teman semua penonton dan sahabat surveyor untuk mensubscribe YouTube dari Sonar Undip. Oke, sekian dari kita berdua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.